Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita renungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca nats firman Tuhan, kita meminta kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan dari pagi hari, siang hari, hingga malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi sebelum kami akan beristirahat Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adapun renungan kita pada hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16 yang saya beri judul Yang Muda yang Setia. Mari Bapak Ibu, adik-adik Kronoposo Bulung semua, kita bersama-sama membaca nats firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatuan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu benang merah nats kita pada hari ini. Hari ini renungan kita lebih spesifik ditujukan kepada adik-adikku Naposo Bulung atau pemuda-pemudi gereja. Perikop kita hari ini merupakan nasihat Paulus kepada Timotius, seorang rekan sepelayanannya yang masih muda. Timotius menjadi Kristen saat Paulus melayani di kota Listra, sehingga ia menjadi salah satu dari murid Paulus. Jika kita perhatikan rangkaian ayat 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16 ini bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama ayat 1 dan 3 merupakan rangkuman gambaran tentang pergumulan yang akan dihadapi oleh orang percaya, khususnya jemaat di mana Timotius tinggal. Kemudian bagian yang kedua merupakan beberapa nasihat Paulus kepada Timotius tentang bagaimana sikap seorang muda harus bertindak untuk menghadapi pergumulan tersebut. Konteks pergumulan yang digambarkan Paulus pada ayat 1 dan 3 bahwa akan ada pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran setan, dan pendusta yang akan mengacaukan kehidupan beriman orang percaya. Secara harafiah mungkin kita berpikir bahwa ajaran sesat itu merupakan dogma di luar sana yang tidak sesuai dengan dogma yang kita yakini.
Namun ternyata tidak sesempit itu, saudara-saudaraku. Bisa saja hal ini merupakan hal-hal yang terlihat baik, namun ternyata sekaligus menurunkan kualitas keimanan kita. Contohnya, pandangan bahwa semakin berlimpah harta dan uang yang kita miliki, maka kita akan semakin bahagia. Harta, kekayaan, dan uang menjadi prioritas dalam kehidupan manusia sekarang ini. Padahal kebahagiaan bukan diukur dari banyaknya uang yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kita bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang kita miliki saat ini. Kemudian contohnya lain, dengan semakin pesatnya ilmu pengetahuan saat ini, sehingga sekarang ini semuanya harus didasarkan kepada logika, sehingga manusia semakin meragukan kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan manusia. Hal-hal seperti inilah yang bisa menyesatkan dan menurunkan keimanan kita. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi pergumulan-pergumulan tersebut? Khususnya bagi adik-adikku Naposo Bulung, ada 3 esensi penting yang bisa adik-adikku lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pendalaman dan penerapan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rajin beribadah, menjaga tingkah laku dan kesetiaan kepada firman Tuhan saja. Contohnya mungkin saat bekerja, kita bekerja bukan hanya untuk atasan atau perusahaan semata, tetapi kita itu bekerja bagi Tuhan. Menjadi teladan walaupun masih muda dan belum punya banyak pengalaman. Menjaga kekudusan pasangan saat berpacaran, dan banyak hal lain yang bisa dilakukan. Kemudian poin yang kedua, menjaga hidup persekutuan, yaitu rajin ikut persekutuan pemuda-pemudi atau Naposo Bulung di gereja. Dengan tekun dan setia dalam persekutuan di gereja, maka kita selalu saling menguatkan dan mengingatkan dengan teman-teman sepersekutuan agar tetap pada jalur yang dikehendaki oleh Tuhan seturut dengan firman-Nya. Kemudian poin yang ketiga yaitu menjadi saksi Kristus. Masing-masing kita mempunyai anugerah, bakat dan talenta yang berbeda-beda. Mari adik-adikku Naposo Bulung, pakailah bakat dan talenta ini agar menjadi saksi Yesus dalam kesehariannya. Pakai waktumu yang singkat ini. Yang pintar bermain musik atau bernyanyi, silakan melayani sebagai pemusik atau song leader mungkin contohnya di gereja. Yang suka jalan-jalan, silakan bergabung dengan seksi diakonia untuk mendistribusikan atau membagikan bantuan gereja bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kemudian yang suka beres-beres, rapi-rapi mungkin silakan bergabung dengan seksi rumah tangga untuk menjaga kenyamanan gereja tempat kita beribadah. Atau mungkin teman-teman yang senang dengan angka-angka, dengan berhitung, silakan bergabung dengan tim bendahara gereja. Masih banyak contoh lainnya yang bisa adik-adik atau pemuda lakukan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Silakan temukan jati dirimu atau bakatmu yang bisa kamu sumbangkan bagi gereja. Dan setialah dalam perkara kecil, maka tanggung jawab yang lebih besar akan dipercayakan kepadamu. Kiranya kita semua berkenan di hadapan Tuhan Yesus dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Amin. Demikianlah renungan dan nats kali ini. Mari kita minta pertolongan Tuhan untuk melengkapi firman yang kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengarkan, kami pelajari saat ini ya Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Apapun aktivitas kami, apapun pekerjaan kami, Tuhan berkati, Tuhan pakai hidup kami menjadi saksi yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Amang dan Inang dan adik-adik Naposo Bulung semuanya. Tuhan Yesus memberkati.